insiden di bawah jembatan. Terik matahari membuat seorang pemuda berkacamata menghindari jatuhnya bayangan sang surya siang itu. Namun, belum juga ia melangkah lebih jauh terdengar suara yang berhasil mengalihkan atensi pemuda itu. "Tolong, ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam." Teriakan seorang pria di bawah jembatan membuat langkah Kale yang tergesa berhenti seketika. Pemuda itu melongokkan kepalanya ke arah sungai berair keruh. Ia melihat sebuah mobil terbalik dan mengambang di air sungai. Perlahan benda yang terbuat dari besi itu mulai terseret arus dan tenggelam. Kale menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari tempatnya berdiri saat ini, dia bisa melihat jika mobil itu masuk ke dalam sungai setelah menabrak pembatas jalan. Kecelakaan tunggal. Batin Kale sambil memperhatikan kondisi sekitar. Tidak ada tanda-tanda jika telah terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan mobil itu masuk ke dalam sungai. Kecuali memang terjadi kecelakaan tunggal. "Tolong, ada orang tenggelam." Seorang pria parubaya di bawah sana kembali berteriak. Terlihat jelas jika pria itu tampak panik. Meski sungai itu merupakan kawasan kumuh penduduk, tapi tak ada satupun yang berniat menolong. Bahkan orang-orang yang melihat peristiwa itu hanya berkerumun di atas jembatan, menonton dan mengabadikan momen tenggelamnya mobil itu dengan kamera ponsel. "Enggak punya perasaan," ucap Kale. Dengan sigap, Kale mencari jalan turun ke bawah jembatan. Beruntung, dia melihatnya tidak jauh dari tempat lelaki muda itu berdiri. Dengan segala upaya yang dia miliki, Kale melesat cepat. Tanpa peduli dengan keadaan sekitar, lelaki itu masuk ke dalam air dan berusaha menyelamatkan orang yang terperangkap di dalam mobil. Padahal, Kale harusnya pergi ke pesta ulang tahun Valerie. Ia sudah menyiapkan cincin dari uang tabungannya selama berbulan-bulan sebagai kado untuk pacarnya itu. Ia juga sudah memakai pakaian yang lumayan mewah agar Valerie tak malu padanya. Meski pakaian yang ia kenakan hasil membeli barang loakan. Ya, tapi cukup bagus untuk dikenakan ke pesta ulang tahun sang pacar. Namun, ada yang lebih penting dari sekadar pesta ulang tahun. Kale pun menceburkan tubuhnya ke dalam air. Dia benar-benar tak lagi peduli kali ini. Ia berenang dengan tangkas mendekati mobil yang sudah tenggelam itu. Lelaki itu berusaha mengetuk kaca mobil. Tidak ada tanggapan dari dalam. Namun, dia bisa melihat jika kedua orang tersebut masih bernapas. Dengan sigap, ia menyelam lebih dalam dan meraba dasar sungai. Ia menemukan sebuah batu yang cukup besar dan tajam. Ia yakin, dengan itu ia bisa memecahkan kaca mobil ini. Dengan tangkas, ia mulai memukul-mukul kaca mobil tersebut dengan keras. Kale sebenarnya tidak begitu kuat. Namun entah kenapa, adrenalinnya terpacu untuk menyelamatkan orang yang terjebak di mobil tersebut sehingga ia tak lagi merasakan apapun. Napasnya mulai tipis, tapi Kale tetap berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan kaca mobil itu. Brak! Kaca mobilnya pecah. Kale membuka kunci mobil dan melepas sabuk pengaman yang mengikat tubuh gadis kecil itu. Setelah memastikan bahwa bocah perempuan itu masih bernapas, Kale mengeluarkannya dari dalam mobil dan mendorongnya ke atas. Tidak butuh waktu untuk menyelamatkannya. Begitu sampai di atas, seseorang dengan sigap menangkap si bocah perempuan. Lantas, Kale kembali menyelam dan menyelamatkan satu orang lainnya yang masih terperangkap di dalam mobil. Dengan cepat, Kale melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Perempuan itu selamat. Kale berhasil mengeluarkannya dari dalam mobil pada waktu yang tepat. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Kale mendorong perempuan itu agar tubuhnya mengambang di atas air. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi orang-orang di atas sana menolongnya. Naas, nasib buruk justru menimpa sang penyelamat. Saat berusaha kembali ke permukaan, Kale mulai kehabisan napas. Hal itu membuatnya kehilangan separuh kesadarannya. Kadar oksigen dalam tubuhnya mulai melemah akibat tekanan yang cukup kuat selama berada di dalam air. Sial! Kale mengumpat ketika dia merasakan jika tubuhnya semakin jauh terseret ke dalam air. Lelaki itu berusaha menggapai permukaan. Namun, usahanya sia-sia.